Makhluk ini marah. Dia merasa terganggu. Kak Dana harus balik ke tempat itu dan minta maaf karena udah gak sopan. Dengan meninggalnya beberapa anak kecil tanpa sebab dan ibu-ibu hamil yang janinnya meninggal di dalam kandungan, bahwa Pak Tono memiliki ilmu leak bersama istrinya. Ilmu Pak Tono diyakini yang paling tinggi. 2 hari kemudian, anak dari Pak Bagas yang berprofesi sebagai brimob meninggal dunia. Meninggal lagi anak dari tetangga lain dengan kondisi yang sama seperti anaknya Pak Bagas. Kurang ajar ya kalian, berani-beraninya masuk perumahan kami. Segera tinggalkan perumahan ini atau saya ledakan kepala kamu. Panggawa parawanggati sajawandang kalawana bengke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 681. Yuk, ini kita mau cerita lagi. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon. Ya, yang mau jadi narasumber di PMK silakan langsung kontak nomor di bawah ini. Mantulitas. Oke. Cerita pertama untuk episode 681 datang dari mana, Bro? NTB, Nusa Tenggara Barat. Sorry, Mataram. Enggak, Laskar Mataram benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bimo, Mas Danu dan teman-teman podcast Malam Kliwon semuanya. Yo. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, rezeki lancar. Amin. Perkenalkan, namaku Dwi dari Mataram, NTB. Kali ini cerita dari kakakku tentang kejadian saat pulang mudik ke tanah kelahiran bapakku pada lebaran tahun ini. Jika dibacakan tahun ini berarti tahun 2022. Buset, 4 tahun lalu. 4 tahun lalu nih guys. Minal aizin wal faizin, maaf lahir batin ya buat Mas Bimo dan Mas Danu, juga buat teman-teman Kliwon sekalian dari segala penjuru dunia, nyata maupun goib. Aku akan bercerita tentang beberapa kejadian di perumahan tempat kakakku tinggal bersama suaminya. Semua nama yang ada di dalam cerita ini sudah aku samarkan untuk menjaga privasi orang-orang yang terlibat. Dan ini cerita dari sudut pandang kakakku. Oke, jadi perumahanku ini terletak di belakang rumah sakit provinsi di kota S dan dekat juga dengan Kompi Brimob. Posisi rumahku ada di blok ketiga dari blok terakhir. Letaknya paling ujung dan paling atas karena perumahannya menanjak ke arah bukit. Setelah blok terakhir ada sebuah pesantren khusus perempuan. Selang 3 rumah dari rumahku, tahun kemarin ada seorang pria bernama Doni yang membeli rumah dan mulai tinggal di sana bersama kedua orang tuanya. Si ibu bernama Tini berjualan urap, makanan khas daerah bapakku. Dibantu sama suaminya Pak Tono. Ramai sekali yang membeli karena kata tetangga memang enak banget urapnya. Beberapa pembeli ibu-ibu komplek ada yang sedang hamil dan punya anak-anak kecil. Mereka pun sering membeli urap ke sana. Dengan ramah, Bu Tini melayani setiap pesanan dari ibu-ibu komplek. Teror dimulai. 2 hari kemudian, anak dari Pak Bagas yang berprofesi sebagai brimob meninggal dunia. Belum ada yang curiga tentang kematian anak itu, kecuali sang ayah, karena anaknya meninggal tanpa sebab apapun. Beberapa hari setelah itu, meninggal lagi anak dari tetangga lain dengan kondisi yang sama seperti anaknya Pak Bagas. Kita kembali ke Bu Tini. Selain berjualan, Bu Tini rajin mengunjungi tetangga-tetangganya. Terlihat Ibu Tini sering mengambil sesuatu dari setiap rumah yang dia datangi, seperti daun yang dipetik dari halaman atau batu hias yang ada di pekarangan rumah. Nggak ada yang curiga dengan kelakuannya itu. Di malam lain di rumah yang lain, istri tetanggaku yang bernama Pak Miko sedang berada sendiri di rumah karena Pak Miko yang berprofesi sebagai anggota polisi sedang piket. Istri Pak Miko nih sudah masuk ke dalam kamar waktu itu. Beberapa saat kemudian terdengar bunyi air dari kamar mandi seperti orang sedang mandi. Setelah itu suaranya berhenti. Ditunggunya lah itu Pak Miko masuk ke kamar, tapi tidak juga muncul.
Maka diteleponlah suaminya. "Ya, tadi pulang mandi ya? Kok gak masuk kamar?" Pak Miko yang langsung paham kejadiannya tidak ingin membuat istrinya ketakutan karena sedang sendiri di rumah. "Oh iya, tadi ayah buru-buru, selesai mandi langsung balik ke kantor, Bun." Di hari lain, pada malam hari, aku sedang duduk sendiri di teras rumah. Minggu itu belum waktunya aku untuk maaf datang bulan. Biasanya sudah ada tanda-tanda seperti mual dan kram perut sebelum keluar, tapi tidak dengan malam ini. Lagi asik main HP, tiba-tiba darah mengucur deras ke arah betisku. Wah, aku kaget dan refleks, segera berlari ke kamar mandi untuk membersihkannya. Dari arah kamar mandi, aku mendengar suara lompatan manusia dari atas pagar. Soalnya, kalau suara lompatan kucing gak akan terdengar sampai ke kamar mandi yang letaknya agak ke dalam rumah dan di sebelah kamar tidurku. Sedangkan suamiku sedang berada di kamar. Segeralah aku selesaikan dan masuk ke dalam kamar menemui suamiku yang sedang main HP di atas tempat tidur. Aku menceritakan kejadian barusan dan bertanya, "Abi tadi habis lompat ya?" "Lompat dari mana? Abi dari tadi baring aja di sini." "Tadi Umi dengar ada orang lompat, Bi. Mungkin dari luar. Tadi Umi main HP di luar. Karena darah Umi mengalir banyak banget, jadinya cepet-cepet ke kamar mandi dan bersih-bersih. Masih ada nih darahnya berceceran di luar, belum Umi bersihin. Temenin Bi, ayo keluar." Aku dan suamiku menuju teras. Tebak apa yang kami lihat? Darahku yang tadi berceceran di lantai sudah bersih. Bahkan keramiknya terlihat licin seperti habis dipel. Aku menjelaskan ke suamiku bahwa itu benar kejadiannya, sambil menunjukkan dasterku yang masih banyak darah sisanya gitu ya, sisa darahnya. Oh sorry, ini suaminya. "Hei, kamu jangan main-main ya. Kalau berani sini lawan saya, muncul kamu sini." Gitu. Entah dari mana datangnya keberanian suamiku, dia malah menantang seperti itu. Setelah itu, entah dari mana terlihat sekelebat bayangan kuda putih dan kuda hitam dari arah turunan menuju ke atas perumahan kami. Kami hanya melihat sekilas bayangan kuda itu melintas. Terdengar bunyi telapak kaki kuda saling bertaut, namun kami tidak melihat dengan jelas kemana arah kedua kuda tersebut karena terhalang tembok pagar rumah kami yang tinggi. Tiba-tiba saja, suara kaki-kaki kuda itu hilang tanpa jejak. Rumahku yang paling atas dan terakhir di blok itu, di sampingnya itu adalah tanah kosong milik orang lain yang tingginya sejajar atap rumah kami. Dan suara kaki-kaki kuda itu tadi tuh hilang begitu aja. Beberapa hari kemudian, diadakan tahlil 7 harian anak kedua yang meninggal tadi. Oh, salah satu tamu yang datang adalah bekas tetangga Bu Tini dan Pak Tono, yang mana kita sebut saja di sini adalah Pak Gandhi. Pak Gandhi menceritakan kepada tuan rumah bahwa Pak Tono memiliki ilmu leak bersama istrinya. Ilmu Pak Tono diyakini yang paling tinggi. Sebelum pindah ke perumahanku, mereka tinggal satu desa dengan Pak Gandhi ternyata. Kejadian serupa pernah terjadi di desa Pak Gandhi, dengan meninggalnya beberapa anak kecil tanpa sebab dan ibu-ibu hamil yang janinnya meninggal di dalam kandungan. Modusnya sama. Dengan berjualan urap, Bu Tini memancing korban, lalu diperhatikan mana yang akan siap didatangi. Kunjungan-kunjungan yang dilakukan sambil mengambil barang-barang dari rumah yang dikunjungi itu dimaksudkan sebagai obat jika mereka tertangkap atau terkena lemparan sesuatu dari korban. Biasanya, jika leak seperti itu terciduk dan dilempari sesuatu hingga mengenainya, mereka akan langsung sakit. Dan barang-barang yang diambil dari rumah tetangga itu adalah penawarnya. Rumah mereka yang berada di desa Pak Gandhi waktu itu dibakar oleh warga setempat. Itu sebabnya mereka pindah ke komplek perumahan kami. Mendengar penjelasan Pak Gandhi, naik pitamlah Pak Bagas. Diambilnya pistol dari baju dinasnya. Segera dia berlari ke arah rumah Pak Tono dan menggedor-gedor pintu sampai akhirnya dibukakan oleh Bu Tini. "Kurang ajar ya kalian, berani-beraninya masuk perumahan kami. Segera tinggalkan perumahan ini atau saya ledakan kepala kamu."
Pak Bagas berteriak sambil menodongkan pistol ke kening Butini. Oh iya, Butininya ya yang di. Terjadilah keributan di sana, sampai akhirnya ditenangkan oleh seorang ustadz yang juga tamu tahlilan tadi. Dimusyawarahkan agar keluarga yang diduga memiliki ilmu layak itu dikeluarkan dari perumahan tempat tinggalku. Sejak saat itu belum ada kejadian apapun lagi. Sampai Pak Tono meninggal dunia, tidak diketahui penyebabnya. Tetapi kondisi wajahnya hitam seperti gosong atau hangus, hanya di bagian wajah saja. Di malam kematian Pak Tono itu, kami sekeluarga mendengar anjing saling bersaut-sautan meraung sangat banyak. Padahal di blok rumahku tidak pernah terlihat satu anjing pun, baik milik tetangga maupun anjing liar gitu ya. Dan itu terjadi selama 3 hari 3 malam. Setelah kematian Pak Tono, perumahanku mulai kembali tenang. Butini sampai saat ini belum pernah lagi melakukan aksi pengeleakannya. Entah atas alasan apa. Ya tapi alhamdulillah, hati dan hari-hari kembali tenang dan juga damai. Sekian cerita dari kakakku. Maaf ya bila ada salah kata, kurang dimengerti atau kurang serem. Dah. Sehat selalu. Amin. Terima Lancar kasih. rezekinya. Ini backgroundnya tahun berapa berarti kejadian? 2022. Hah? Nah kan ini ceritanya 2022. Bu, ini beneran tahun 2022 nih kejadiannya. Ya ini dia bilang. Kayaknya masih ada begini ya. Tapi cerita ya. Hah? Ya benar. Ya benar. Ya pokoknya cerita dari kakaknya tentang kejadian saat pulang mudik ke tanah kelahiran bapakku pada lebaran tahun ini. Lebarannya tahun 2022. Mungkin dia diceritain kakaknya. Iya. Cuman ceritanya mah kagak tahu Iya. tahun berapa. Tapi akhirnya tuh kan Pak Tononya meninggal ya. Si Ibu Tinia tuh masih stay di kampung itu kah? Atau diusir gitu akhirnya? Tadi nggak di... Pindah dong. Hah? Pindah. Pindah ya? Kan dimusyawarahkan. Disuruh cabut kamu dari kampung ini, gitu kan? Hah? Kagak dijelasin Dijelasin ya? Kagak di nggak ada closure-nya aja gitu nih. Akhirnya Oh udah nih. diusir atau gimana? Udah sebenarnya. Cuman memang tidak ada titiknya aja. Cuman asumsinya kan kalimatnya gini, dimusyawarahkan agar keluarga yang diduga memiliki ilmu layak itu dikeluarkan dari perumahan tempatku tinggal. Cuman asumsinya tuh patah karena setelah kematian Pak Tono, perumahanku mulai kembali tenang. Di malam kematian Pak Tono itu kami sekeluarga mendengar anjing saling bersaut-sautan meraung sangat banyak. Padahal di blok rumahku tidak pernah terlihat satupun anjing, baik milik tetangga maupun anjing liar. Dan itu terjadi selama 3 hari 3 malam. Ya mas, ya bisa aja terdengar dari bloknya suara anjing. Apa sih maksudnya? Kan dia mendengar di blok rumahnya tuh banyak suara anjing. Ya siapa tahu dia ngedengarnya tuh suara anjing bersautan, tapi Butininya udah nggak ada di sini sebenarnya, di perumahannya. Iya, tapi kan ya nggak dijelasin lah ya. intinya gitu. Si Ibu Tini tuh diusir kagak sih jadinya? Pokoknya kan meninggal nih si Pak Tononya. Terus tadi gue agak skip deh, hubungannya Doni dengan siapa? Pak Tono dan Bu Tini tuh Anaknya Doni. Doni tuh anaknya. Doni tuh anaknya. Iya. Tapi nggak diceritain ya. Nggak diceritain. Nasibnya bagaimana si Doni ini? Dia diceritain sebagai Pembeli rumah doang. pembeli rumah yang membawa 2 orang tuanya. Abis itu Dia- beda. Abis itu dia beternak kodok dalam rantang lagi. Ini lagi Doni. kodok pohon Brazil, tau gak lu? Iya, kakinya panjang-panjang. Kan Doni begitu. Om, kodoknya om, lari Ya, om. Doni Dono. Dicariin. Sek. Kodoknya begini. Kodok saya situ pegang. Om Indro. Bisa aja. Iya. Tapi kalimatnya si Pak Bagas yang menodong tadi terlalu sopan ya untuk dituliskan. Pada aslinya mah kagak sih.
Gak kayak gitu. kalimatnya. Pasti berapi-api. Tapi Namanya istrinya hampir dicelakain kan. lah anaknya meninggal Pak. Sorry. Pak Bagas itu yang lagi tahlilan 7 harian. Kalau yang Tiba-tiba Pak Gandhi dateng. kalau yang tahu. istrinya itu tuh beda lagi ya. Istrinya yang beda cerita lagi ya. Iya, itu tuh kakaknya Abi sama Umi tadi. Gitu dah weh. Pak Gandhi datang. Tono leakan bego. Enggak gitu. Masa datang-datang gitu. Gimana? Lu udah kenalan tuh sama Tono Leak? Masa kenalan gitu? Hah? Itu ya Tono Leak. Itu yang bininya siapa? Tini Urap. Urapnya itu dia baru. Urap baru. Ya. Urapnya urap malu. Ya. Putus. Urap malunya putus. Sambil memegang bedilnya. Wah. Ditodongkan bedilnya ke arah Butini. Dijidat Butini. Wah, itu dia tuh. Butini pun tidak bergeming. Shock Melihat bedilnya ditempelkan. melihat bedil Pak Bagas yang begitu mengkilap. Berarti mencokam bedil Pak Bagas nih. Iyalah Pak, ditodong begitu masa nggak Wah, itu. masa nggak deg-degan. Siapa yang ditodong bedil langsung nggak pakai babi bu langsung ngok gitu. Wah, Diem langsung. bedil nih. Ya Allah. Ngek. Itu nggak mungkin empuk kan bedil kan ya. Keras, dingin. Lah bener. Keras dingin gitu. Tep. Meneng langsung. Suddenly silent kalau kata orang Inggris. Ditempelin bedil. Aduh. Masalahnya sambil megang bedil ditempelin ke jidat kan begitu ya. Tini. Gua ledakin di sini ya. Gimana sih kalimatnya tadi Salah mulu kita. Daripada gua kokang. Ini udah gua kokang Ini nih. udah gua kokang, tinggal ditarik pelatuk. Oke, terima kasih. Siapa tadi yang kirim cerita namanya? Namanya adalah Dwi. Makasih ya Dwi. Kita lanjut ke cerita berikutnya. Assalamualaikum Kak, kenalkan namaku Anissa. Aku dari Cimahi, Jawa Barat. Aku mau sedikit cerita kisah hororku dan keluarga tahun 1998. Waktu itu aku masih SD, sekitar kelas 3-an. Aku tinggal dengan kedua orang tua dan 2 kakakku. 1 kakak laki-laki, sebut aja Dana, dan 1 kakak perempuan, sebut aja Nona. Di rumah, kakakku yang laki-laki paling sering keluar malam untuk nongkrong atau main. Pada saat itu dia kira-kira usianya 17 tahun. Jadi usia lagi suka-sukanya nongkrong sama teman-teman SMA. Suatu malam ada teman Kak Dana datang ke rumah, ngajak main ke suatu tempat buat ngopi bareng. Gak lama kemudian Dana izin ke mama dan bapak, dan diizinkan dengan syarat jangan pulang larut. Akhirnya mereka pun pergi. Singkat cerita, malam itu sudah sangat larut. Tidak biasanya Kak Dana belum pulang. Waktu itu aku di ruang tamu berdua sama mama. Tapi aku gak kuat nahan ngantuk, dan akhirnya ketiduran di sofa sudut sebelah kanan. Mamaku masih belum tidur karena menunggu pintu. Takutnya kakakku datang. Sambil rebahan di sofa sebelah kiri, mama ngeliat ke arah jam dinding. Udah hampir jam 12 malam, masih belum pulang. Tidak lama kemudian ada suara ketukan pintu. Ternyata kakakku pulang sekitar jam 12 malam. Dari mana aja Dan? Tanya mama. Biasa nongkrong ngopi di rumah si Angga. Tumben malam banget. Udah makan? Udah tadi mah. Ya udah, sana ke air dulu, bersih-bersih terus tidur. Kak Dana hanya mengangguk. Mama lalu mengunci lagi pintu dan kembali ke sofa untuk tidur. Mama tanggung sudah di ruang tamu. Jadi sekalian nemenin aku karena kasihan kalau aku dibangunin. Tidurlah mama di sofa sebelah. Sekitar jam 2 atau setengah 3 pagi,
Mama terbangun karena ingin ke kamar mandi. Kamar mandi itu posisinya di ujung rumah. Harus ngelewatin kamar kakakku dan dapur terlebih dahulu. Setelah selesai dari kamar mandi, Mama kembali lagi ke sofa untuk rebahan. Tapi Mama ngerasa aneh. Kenapa ya? Perasaan kok gak enak banget. Tadi juga gak ada apa-apa perasaan, kata Mama nih dalam hati. Mama coba menjemin mata tapi gak bisa tidur. Padahal masih sangat ngantuk. Mama bangun, duduk sambil ngela napas karena ngerasain perasaan yang gak karuan lah. Dia coba tidur lagi dan maksain meremin mata, tapi tetap sulit. Sampai berkali-kali nyoba. Saat Mama membuka mata, Mama kaget banget karena tepat di dekat leher Mama ada tangan yang sangat besar, berbulu dan berkuku panjang, hampir mengenai leher Mama. Sontak Mamaku teriak, "Tolong, tolong! Nisa, Nona, Dana, Bapak!" Semua dipanggil lah. Dipanggil sama Mama sekuat-kuatnya. Tapi gak ada yang dengar. Bahkan aku yang tidur di samping Mama pun gak bangun. Mama terus teriak sekuat tenaga sampai tiba-tiba Mama ingat ayat kursi. Dia langsung baca ayat kursi. Tangan berbulu dan berkuku panjang itu terasa sedikit ngejauh. Karena tangan itu ngejauh, Mama refleks menoleh ke atas kepalanya. Yang ia lihat adalah sosok tinggi besar, berwarna hitam. Rambutnya panjang menutupi wajahnya, dengan tangan berbulu sangat lebat dan kukunya tuh tajam gitu. Mama makin histeris teriak sambil ngangkat badannya dari posisi tidur. Makhluk itu pun pergi. Mama ngelihatnya kayak terbang dan lari ke arah kamar Dana. Mama kembali teriak manggil-manggil kami. Akhirnya kami semua kebangun. Bapakku kaget ngelihat Mama yang udah seperti mandi keringat. "Kenapa ini? Ada apa?" tanya Papa. Mama terus nangis tuh. Bapakku ngambil air minum, terus Mama sedikit tenang dan cerita kejadian tadi. Bapak bilang, "Masa sih? Dari dulu gak pernah ada kejadian begitu di rumah ini." Tapi Mama yakin itu bukan mimpi. Itu beneran kejadian. Akhirnya kami berlima kumpul di ruang tengah. Beberapa saat kemudian bapakku pergi ke kamar mandi. Dan aku bilang, "Pa, hati-hati ya di kamar mandi. Mama tadi habis dari sana." Gak lama bapak kembali. Lalu bapak bilang mau ke rumah Uwa yang ada di belakang sebentar, karena Uwa katanya bisa ngelihat makhluk-makhluk kayak gitu. "Iya, jangan lama-lama Pa," kataku. Baru aja bapakku keluar ke teras, tiba-tiba terdengar bunyi saklar lampu tengah seperti ada yang mematikan. Aku langsung teriak keras, "Bapak, kesini Pa, balik lagi." Bapak masuk lagi dan nanya, "Loh, kok dimatiin?" "Gak ada Pa, gak ada yang matiin. Itu mati sendiri," kata kakakku, si Teh Nona. Lampu dinyalain lagi. Bapak mencoba keluar untuk ke rumah Uwa, tapi lampu tersebut mati lagi. Akhirnya bapak batal ke rumah Uwa dan bilang, "Udah, gak usah deh. Besok aja, sekarang kita ngaji aja bareng-bareng di sini. Ini jahil banget nih." Sekitar jam 3:30 bapakku bilang sama aku, "Nisa, kamu mending tidur aja di kamar, besok pagi sekolah." "Gak mau," aku bilang gitu. "Ya udah, sini bapak temenin di kamar, tapi harus tidur ya." Aku menurut karena ada yang nemenin. Mamaku, Teh Nona, dan Kak Dana tetap di ruang tengah sambil ngaji. Aku dan bapak masuk ke kamar. Entah kenapa aku merasa suasana malam itu sangat berbeda. Aku melihat sekeliling kamar, lalu mataku tertuju ke ventilasi kecil di atas jendela kamarku. Aku terus ngelihat ke sana. Rasanya seperti ada sesuatu yang sedang ngelihat aku. Bapakku bilang, "Ayo cepat naik ke kasur, tidur." Aku nurut, tapi tetap gak bisa tidur. Aku terus noleh ke arah ventilasi itu berkali-kali. Gak ada gorden dan di luar kamar juga gak ada lampu. Jadi terlihat sangat gelap gitu ya. Aku coba memaksa tidur. Aku balik badan ke arah tembok. Tapi saat aku membalik badan, aku
sangat-sangat kaget. Aku teriak, gemetar, dan menangis. Ada sosok wanita berbaju putih, berambut panjang, terbang dari arah ventilasi kecil kamarku. Aku gak ngeliat wajahnya, tapi jelas sekali kalau itu sosok wanita. Dia terbang-terbang di kamarku. Aku berteriak sekencang-kencangnya. Bapakku langsung bangun. Ada apa? Ada apa? Semua yang di ruang tengah juga langsung masuk ke kamar karena dengar aku teriak histeris. Aku nangis sambil ngomong, kuntilanak. Aku dipeluk mama, dan saat aku buka mata lagi, makhluk itu udah gak ada. Aku gak tahu dia pergi kemana. Tapi sosok yang terbang di kamarku itu cukup buat aku trauma sampai sekarang. Aku ditenangin, dikasih minum, lalu dibawa balik ke ruang tengah sampai jelang subuh. Pagi harinya, bapakku pergi ke rumah Ua. Terus Ua datang ke rumah. Ua bilang emang ada energi negatif di rumah ini, tapi sepertinya hanya mampir, bukan tinggal ya. Lalu bapakku disuruh ke daerah Soreang, ke rumah seorang kakek yang masih saudara jauh. Dan orang itu dikenal pintar. Bapakku pergi ke sana dan cerita semuanya. Gak lama kemudian kakek itu datang ke rumah untuk melihat langsung. Setelah dia doakan, kakek bilang, tulis ayat kursi dan tempel di setiap pintu rumah. Bapakku nanya, sebenarnya ini kenapa, Kang? Kakek ini ngejawab, makhluk ini marah. Dia merasa terganggu. Maksudnya marah kenapa? Tanya si mama ya. Kakek nanya lagi, siapa yang kemarin habis dari luar sampai larut malam? Mama jawab, si Dana. Memangnya kenapa, Kang? Mana Dananya? Mama manggil Kak Dana. Kamu kemarin habis dari mana? Semalaman, tanya mama. Dari rumah si Angga, gitaran, ngopi, nongkrong aja, kata si Dana. Pulangnya lewat mana? Lewat sawah belakang tuh, deket pasir. Mama dan bapak langsung kaget. Pasir? Semalam kamu lewat pasir? Iya, jawab si Dana. Pasir itu daerah di tempat aku tinggal yang dikenal angker. Dan katanya ada makam keramat di situ. Biasanya orang gak berani lewat sana setelah maghrib. Terus kamu ngapain di sana? Tanya kakek. Dana jawab, aku kebelet pipis. Karena masih jauh dari rumah, akhirnya aku pipis di situ. Aku juga gak tahu itu dekat pohon apa. Soalnya gelap banget. Pantesan Dana, kejadian itu semua tuh setelah kamu pulang semalam. Kata kakek, Kak Dana harus balik ke tempat itu dan minta maaf karena udah gak sopan. Jadi kesimpulannya, makhluk tersebut tuh ngerasa terganggu dan akhirnya ngikut sampai ke rumah. Tapi yang diganggu justru bukan si Dana, tapi aku dan mama. Ya, begitu cerita hororku, Kak. Maaf kalau kepanjangan ya. Terima kasih sudah dibacakan di podcast. Semoga kakak semua sehat-sehat dan sukses terus untuk PMK. Pasir tuh nama daerah apa ya? Yeah. Ngorak banget orang. Impersonate minta maafnya ke setan. No, disuruh lo. Gimana ya kalau minta maaf? Tergantung bentuk setannya. Kan tadi ada dua tuh. Iya. Ada yang gede, hitam, ada yang kayak kuntilanak. Dua-duanya nih, kita minta maaf ke dua-duanya. Iya, sekalian dah. Kan penunggu situ tuh, penunggu pasir tadi. Gak enak kalau kuntilanak kan cewek ya. Pak maaf ya. Kita udah kencing sembarangan ini. Kena bajunya ya. Hai. Nah, genderuwo tuh sebenarnya laki ya. Kalau genderuwo Kali tuh bencong nggak tahu. genderuwo bencong. Ada nggak ya? Gede hitam tapi lunak. Iya, gitu. tapi melenting begitu. Iya. Tapi meletek. Kuku panjang. Set. Ya, ada nail artnya. Ya. Ya, Hey. ya. Gitu teriaknya. Hey. Tapi genderuwo emang gak pernah ngomong, Pak. Gerem. Ngerem aja. Biasanya dia gerem. Nah, gerem genderuwo bencong gimana? Gerem. Iya.
Gini. Gendrowita. Genderuwita. Hey, aku Gendrowita. Gede hitam ya ini najis bego lu. Tolol banget. Ngegeremnya gitu. Anjing. Biasanya kan Iya kan biasanya berasap-asap kan. matanya merah. Ini bibirnya yang merah ya. Iya, gincu. Iya pakai gincu. Hey. Grem. Mau nakutin orang dulu Blow on lu. Tolol. Aduh. Genderuwo bencong. Oke. Gendrewi. Genderuwita udah bener. Gendrowita. Gendrewi. Masa genderewi? Gendrewi ya. Ya tapi setan gak ada yang ini ya, gak ada yang bencong ya. Ada. Gak ada. Kita pernah baca. Hah? Oh, Kita cowok nggak bencong. enggak. Yang waktu cosplay, itu yang cosplay. Yang cosplay bencong. Tapi setan bencong gak ada ya. Kan kita pernah bahas waktu itu jin bencong. Iya, jin bencong. Sampai jadi fan art sama teman Kliwon waktu itu. Yang belum ada satu. Apa? Kuntilanak tomboy. Weh, Woi, wih, goblok aja. Kagak pakai gaun tuh, Kak. kuntilanak pakai flanel. Udah, goblok.